Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifal Maulana Yusuf. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mata kuliah IoT mengenai Proteus 8, yaitu DHT11 tentang deteksi suhu dengan menggunakan Proteus 8. Sebelumnya saya dari jurusan Informatika angkatan 2020 dari Unibi Bandung. Oke, di sini saya langsung share screen aja. Oke. Di sini kita lihat dulu dari skema capture mah. Nah, di sini saya menggunakan komponen Arduino Uno yang utama, menggunakan Arduino Uno yang pertama, lalu yang kedua komponen DHT11, yang ketiga saya menggunakan ini namanya itu virtual terminal, yaitu ini tuh dari sini. Nah, ini virtual terminal. Terus, untuk yang Arduino Uno ini kita perlu library eh, baru ya, library khusus untuk Arduino Uno ini. Maka sebelum itu kita harus install dulu library-nya seperti itu. Nah, lalu setelah ini kita juga butuh yang namanya power, yaitu yang ini, ground, yaitu yang ini. Lalu kita sambungkan, saya zoom dulu. Oke. Nah, ini dari VDD. VDD ini untuk power. Nah, berarti ke sini ngarahnya. Untuk data, serial data yang di nomor 2 ini, kita fungsikan ke nomor 10 sajalah. Ya. Di sini kita nomor 10. Lalu, untuk ground, ya, GND itu artinya ground, maka otomatis ini ke sini. Gitu. Lalu ada RxD. RxD ini kita sesuaikan saja ke sini lah. Ke TXD yang sebelah sini. Jadi diselang-seling sama yang ini. Ini nomor 1 ke TXD. Terus yang ini RxD berarti ke sini ke TXD-nya seperti itu. Nah, itu dari komponen-komponen yang saya buat rangkaian schematic capture-nya. Lalu kita lihat dari shortcut-nya. Nah, untuk shortcut-nya di sini ada include dht.h ya. Di sini tuh berarti kita menggunakan dht.h library-nya. Jadi ada yang namanya dht sensor khusus untuk H. Nah, lalu ada mendefinisikan dht pin-nya 10. Nah, dht pin 10 ini pin apa yang digunakan? Maksudnya, nah ini kan kita pakai 10. Nah, yaitu yang ini data serial datanya yang dht11 kita ke sini ke 10 gitu. Jadi pinnya itu 10, ini datanya. Nah, lalu kita tuliskan saja DHT pin ya. Kita panggil lagi yang ini dan DHT tipe kita panggil juga yang ini. Oh ya, ini belum dijelasin. Definisi dari DHT tipenya itu yang mana? Kita menggunakan DHT11 gitu. Lalu function dari setup-nya kita akan mulai yaitu 9600 ya untuk mengkomunikasikan sebuah serialnya. Lalu ketika ini akan mengeprint ya, akan menampilkan pengujian DHT11. Jadi ini akan ada di monitor, yaitu di virtual terminal yang tadi, yaitu yang ini, DHT11 yang ini, bacaannya. Lalu untuk DHT.begin, nah ini tuh berarti untuk memulai ya pembacaan dari sebuah sensornya. Terus ada pengulangan, ini delay 2000 itu artinya akan menunggu beberapa detik, yaitu 2 detik atau 250 detik. 250 milisecond. Terus ini float humidity 1, humidity itu kan kelembapan, nah ini pembacaan untuk data kelembapan. Terus Celsius, ini dengan format Celsiusnya. Terus Fahrenheit ini untuk format Fahrenheitnya, float Fahrenheit strip 1. Sebenarnya ini bisa disingkat jadi F, ini bisa disingkat jadi C, ini H gitu kan, bisa disingkat. Tuh, cuma ini biar lebih jelas aja. Terus
Untuk mengecek apakah adanya kesalahan, kita bisa menggunakan codingan seperti ini. If isnan humidity 1, isnan Celsius 1, isnan Fahrenheit 1. Nah, nanti kalau ini kan apa ya, salah, maka akan ada pembacaan data dari modul sensor gagal. Lalu di sini ada prosedur pembacaan data indeks panas dalam bentuk Fahrenheit. Nah, yang ini. Terus untuk yang ini dalam sebuah Celsiusnya. Seperti itu. Nah, lalu di sini tinggal kita tulis aja serial print kelembapannya berapa, ya, titik 2, terus humidity, nanti akan menampilkan kelembapannya berapa persen gitu kan. Terus nilai pembacaan data suhunya berapa derajat dengan format Celsiusnya. Terus simbol derajatnya seperti apa, ini pakai apa, yang bulat itu. Terus yang Fahrenheit juga sama gitu, pakai F. Terus indeks panasnya ini sebenarnya tidak perlu ya karena tidak ada pertanyaannya, tapi saya buat. Jadi ini hanya diperlihatkan saja. Oke, seperti ini tuh indeks panasnya. Nah, lalu itu dari shortcode-nya. Terus yang tadi saya schematic capture-nya, lalu kita lihat dari sebuah running-nya. Oke, kita lihat. Nah, ini running-nya pengujian DHT11. Kelembapannya 80. Tuh, 80%, suhunya itu 27 derajat Celcius. Ini kurang gede ya. Oke, udah ya. Mungkin seperti itu. Jadi si virtual terminal ini akan menampilkan sebuah kelembapan suhunya yang tadi ya. Saya bisa ulangi lagi. Nah, ini pengujian di DHT11. Jadi ini hasilnya kelembapan 80, suhunya 20 derajat Celcius. Kelembapan 80, suhu 27 Celcius. Ini bakalan terus apa, menghitung. Maksudnya tuh akan terus apa namanya? Mengulang karena belum di stop gitu ya. Oke, terus nah kan bener bakalan terus. Nah, udah mungkin segitu yang apa bisa saya sampaikan. Jadi di sini kita memerlukan hanya 3 komponen saja yang utama, yaitu dari Arduino Uno-nya, dari HDHT11 terutama, dan virtual terminalnya. Lalu shortcode-nya ya, yang kita ketahui dari shortcode-nya itu sebelum kita menampilkan untuk masuk gitu ya, untuk decoding, kita perlu yang namanya library lagi. Jadi kita perlu menginstal library itu 2. Yang pertama ini dari library Arduino Uno ini ya, yang mana, nah ini Arduino Uno ini harus diinstal terlebih dahulu. Yang namanya itu Arduino Uno R3, terus ada juga Arduino Uno Tab yang ada bacaan tabnya. Terus yang kedua ini harus kita install library yang namanya DHT sensor H. Jadi nanti ketika sudah sudah diinstal, maka akan membaca dht.h gitu. Mungkin segitu aja dari saya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.